Good day for everybody listening to this podcast. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified. And don't go anywhere because here you'll be in for a penny, in for an experience. Let's get started. Untuk episode 15 ini kita akan bahas soal bacot, soal game retro dan game modern. Sebenarnya episode ini cukup sering didengungkan, terutama karena aku juga adalah seorang gamer ya. Not too hardcore at that, but I've been through times dan melewati banyak periode hidupku dengan main dari sejak era game PS1 ya sampai PS4 dan sekarang beralih ke game-game di laptopku. So yeah, suffice to say, I was quite a prolific gamer. Oh ya, sedikit baca tentang latar belakangku sekarang. Intronya dari episode kali ini adalah bersamaan dengan game-game baru bombastis yang ada di pasar sekarang, bermunculan juga game-game remastered yang dikemas dengan apik dan game-game lawas, game-game lama, atau for the sake of the episode, game-game retro yang masih digemari sampai sekarang. Sebenarnya apa perbandingannya? Apakah grafis memang sepenting itu? Apakah cerita dan franchise menjamin kualitas sebuah game? Mari kita bahas salah satu kegemaran favorit anak muda ini. Banyak sekali game-game AAA yang mendarat di permukaan. Game-game AAA adalah game-game yang dibuat oleh publisher terkenal gitu. Biasanya sebuah game production company yang karyawannya lebih dari 100 ya, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Itu adalah game-game AAA. Seperti God of War, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption, dan Legend of Zelda contohnya. Game-game seperti ini bagiku pribadi ya, hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Atau paling nggak untuk sekarang ya, crossing my fingers, mungkin aku bisa main game itu suatu saat nanti. Tapi game-game kayak gini adalah game-game yang membutuhkan kapabilitas grafis yang sangat tinggi. Bukan desainnya, RTX dan sebagainya gitu yang sangat-sangat tinggi, which obviously I don't have gitu. Nah, mungkin suatu saat nanti, mungkin bertahun-tahun ke depan aku akan bisa menikmati game-game seperti ini. Semakin tinggi kapasitas dan kemampuan sebuah game, biasanya semakin tinggi juga konsol dan komputer yang kamu punya. Atau kamu mungkin punya keduanya, it's okay. Dan menurutku, dalam harus punya spek yang tinggi dan sebagainya, itu malah menjadi barrier dalam gaming gitu. Karena apa ya? Kamu tuh harus punya spek yang tinggi yang kayak RTX-mu harus 2080 gitu sebenarnya. Dan yang kamu punya GTX 1080, kamu nggak bisa main itu dan sebagainya. Padahal GTX 1080 tuh pakemnya untuk laptop gaming gitu. Tapi kamu harus beli yang lebih mahal gitu. Laptop gaming sendiri udah mahal banget. That's what I thought about barrier gitu ya kan. Kayak kamu harus punya puluhan juta untuk rakit PC, plus ratusan ribu untuk satu video gamenya, plus berjam-jam untuk mendownload gamenya yang puluhan giga gitu, dan mungkin gamenya punya add-on, downloadable content, DLC, etc. Game modern AAA tetap akan menjadi pinnacle dalam grafisnya, tapi dalam mass appeal tidak terlalu banyak yang akan menurutku jatuh hati pada game-game kayak gini. Mungkin hanya tertarik sebentar gitu kayak, keren ya, dan pergi menjauh. Biasanya nggak selesai mainnya, atau biasanya mereka cuma lihat di game show gitu sebagainya, exhibition, tapi nggak pernah beli konsolnya karena mahal hal-hal gitu. Game high end seperti ini hanya akan digemari oleh mereka yang masuk dalam di dunia gaming dan yang punya uang lebih untuk dikeluarkan. Tapi sisi baiknya untuk kalian yang memang gamer adalah game-game ini menawarkan experience yang game-game lain nggak ada. Grafisnya bagus,
storyline-nya pakem, karakternya likable, villain-nya unlikable. Dan semua ini nih membuat experience kamu dalam memainkan itu dari awal hingga tamat sebagai suatu hal yang kamu akan ingat bertahun-tahun ke depan, dan suatu saat kamu akan memainkan game itu lagi merasa kayak, oh ya ini memang game bagus. Itulah yang terjadi dengan game-game retro ya, yang masih dimainkan untuk storyline-nya. Game-game AAA ini pun juga sama gitu. Game-game ini masih layak main sampai bertahun-tahun ke depan karena these games were so well made. There is so much thought put behind it. There is so much planning, so much execution, so much hard work behind it. That's what make this game so spectacular, so amazing gitu. Jadi game-game ini walaupun ratusan ribu sebenarnya worth every penny jika kamu mainin itu dengan sangat intim gitu ya dan personalized. Itu menurutku untuk game-game AAA. Game AAA adalah game-game yang, kesimpulannya, game-game AAA adalah game-game yang akan selalu baik untuk dimainkan, akan selalu menarik gitu. Karena ya udah mahal gitu dan sebagainya. Money never lies, especially in terms of quality. Di sisi lain, dari game AAA yang dibuat oleh ratusan orang, ada game retro yang membuka banyak sekali peluang bagi mass appeal. Seperti contohnya kalian kenal Mario, Super Mario. Nah, dari namanya aja kalian udah tahu gamenya kayak apa dan sebagainya. Niscaya 99 dari 100 orang akan tahu itu game apa dan cara bermainnya seperti apa. Paling nggak mereka punya imajinasi gitu. Mainnya dari kiri ke kanan, ambil jamur, hindari musuh, sebagainya, ya kan. Dan bahkan jika mereka ingin bermain, gampang saja bagi mereka mencari infonya dan tidak merogoh kocek dalam-dalam. Ini adalah salah satu faktor penting dalam mass appeal ya. Kalau disuruh tanya, mau mending beli PS5 gitu yang puluhan juta, atau kamu mau beli SNES atau Game Boy gitu yang mungkin cuma 100.000, 150, mereka akan milih Game Boy dulu gitu. Because this kind of person tidak menghabiskan banyak waktu di depan game biasanya dan only plays it for fun gitu. Bonus point kalau gamenya bisa dibawa kemana-mana ya kan, kayak banyak sekali yang sekarang udah main game di HP seperti Mobile Legends dan PUBG gitu dan sebagainya. It's a good thing kita juga bisa main sama teman-teman. But itu bukan titik dari episode. Itu bukan poin dari episode kali ini. So I'm just going to skip that. But just so you know, kalau game yang bisa dibawa kemana-mana akan selalu menjadi poin plus bagi mereka yang gamer atau yang cuman sekadar main just for fun. Untuk mereka yang gamenya bisa dibawa kemana-mana tuh setelah selesai main ya mereka akan senang menaruh gamenya kembali itu dan kembali beraktivitas gitu. Mereka main paling 1,5 jam, 2 jam. Itu pun sudah capek banget gitu kalau 2 jam. They don't have that hardcore gaming sessions gitu yang kayak main 6 jam sampai tepar dan sebagainya. They don't have that biasanya untuk casual gamer. Gamer casual tidak banyak menghabiskan waktu di depan layar dan umumnya nih ya, tidak menyukai game yang ribet. Seperti harus mengerti lore di belakang Kingdom Hearts atau Skyrim, atau yang harus main dengan perfection dan harus get good seperti Dark Souls atau Sekiro gitu. They don't usually do that. Mereka adalah gamer yang senang main Animal Crossing because they don't have that opportunity for you to fail. Failnya Animal Crossing tuh seingatku dulu di Wii apa ya, nggak berhasil nangkep ikan gitu atau disengat lebah dan sebagainya. It's an everyday lose that you can live with gitu loh. Dan kalau kamu kalah di Dark Souls gitu, kamu harus mulai di checkpoint pertama yang bermil-mil jauhnya. Casual gamers usually don't like that. Dan tentu saja game retro yang disenangi di zamannya
Aku nggak tahu di zaman apa, tapi zaman game retro itu ya, kita akan generalisir seperti itu. Game retro yang disenangi di zamannya akan selalu kembali lagi di hati penggemarnya. Bisa jadi dalam bentuk sequel atau remaster, atau malah keduanya. Seperti salah satu franchise game seri game Bioshock, yang sudah sampai ke game ketiga. Dan game pertamanya sendiri sekarang hadir lagi dalam format remaster. Itu buat para gamer lama yang main di Bioshock pertama, itu adalah merupakan kesempatan baik untuk bernostalgia dengan memori yang lebih baik gitu, dan dengan experience yang sama. Jadi menurutku, sekarang kadang main game-game PS2 yang aku mainin dulu waktu SD gitu ya kan, dan it brought back so many memories. Tapi memang benar kalau ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan sebagainya, dan itulah tujuan game remastered itu. Tidak hanya dari sisi grafis, tapi mereka juga akan memperbaiki sisi-sisi technical difficulties dari game itu sendiri. Itu untuk para gamer lama, jadi mereka bisa bernostalgia lagi. Untuk para gamer baru, mereka biasanya akan senang dengan remastered. Karena game-game yang dipackage ulang biasanya menyuguhkan sesuatu yang tidak disuguhkan game retro itu sendiri pada zamannya. Baik dari sisi cerita mungkin ditambahin ya kan, mungkin ada DLC dan sebagainya. Gameplaynya mungkin diperbaiki, sistemnya, technical difficulties as I'd say, dan grafisnya ditambahkan. Jadi para gamer baru mostly akan seneng dengan game-game remastered. They don't have to know the whole story afterwards ya kan. Insight-nya, kedua sisi mata koin ini akan saling melengkapi satu sama lain. Tidak akan ada game modern tanpa predecessor-nya, which is game retro. Dan bahkan game modern pun juga suatu saat nanti akan dijuluki game retro. Dan game retro sendiri tidak akan ada jika tidak ada game modern yang akan menjadi suksesornya. This is the two sides of the same coin. Mereka saling melengkapi. Nggak ada game retro kalau nggak ada game modern, and vice versa. Yang tak lekang dimakan zaman adalah kualitas dari game itu sendiri. Barangkali ada game developer ya di luar sana yang mendengarkan podcast ini. Jika game kalian menyuguhkan sesuatu yang menarik, yang keren, gitu, yang never before seen, 50 tahun ke depan orang-orang tetap akan mencarinya. Seperti game Undertale, dibuat satu orang dalam jangka waktu 2 tahun lebih gitu. It is a hard work, a really hard work gitu. Dan bahkan setelah selesai orang akan cari itu bukan untuk grafisnya, tapi karena ceritanya, karena pop culture-nya, karena guyonannya gitu. There are some players yang tidak pernah mencari grafisnya gitu, dan ini bisa appealing juga untuk para casual gamer yang tidak terlalu ribet gitu dalam mencari game, dan game-game yang tidak membutuhkan grafis yang besar akan selalu bisa menjaring audiens yang lebih banyak. That's a good thing. Ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh grafis, dan itu adalah jalan cerita. Kenapa pula aku susah payah menyelesaikan GTA San Andreas? Jika bukan untuk melihat 3 polisi korup itu menemui ajalnya. Iya kan? Dan itulah sebenarnya ketertarikan, daya tarik dari sebuah game, melihat kamu bisa beating up the bad guys in the end gitu. It was so worth it. Apalagi kalau ceritanya bergerak dengan apik sekali. It was worth it. Sebenarnya aku pribadi masih beranggapan kalau game-game Japanese RPG, JRPG, punya jalan cerita yang menarik. Kadang aneh, kadang keduanya. Tapi juga apa ya? Villainnya, bad guy-nya juga sometimes it's worth it to fight gitu. Semua bad guy di Final Fantasy aku inget.
mulai dari zamannya yang pertama Onion Knight gitu sampai Squall, Cloud, dan yang baru yang di Lightning itu. I remember them all gitu. Itu karena villainnya was so well made, dan apapun itu yang well made in this context game ya, apapun itu yang well made, orang pasti akan inget gitu sampai bertahun-tahun ke depan. Kalau American RPG sebenarnya lebih toned down dan tidak bombastis, tidak over the top gitu, lebih realistis. Hanya di JRPG, tokoh utamanya adalah pahlawan yang terpilih. Wih, ini kayak tidak mengagetkan ya, banyak sekali game JRPG yang pahlawannya ternyata terpilih gitu, dan mungkin ayah ibunya adalah titisan dewa dan sebagainya ya kan, dan ternyata dia mempunyai kekuatan besar dalam dirinya, dilatih oleh guru yang nanti akan mokat gitu. Itu sudah hampir pakem untuk semua JRPG. RPG Amerika seperti The Last of Us atau Heavy Rain gitu lebih menyajikan isu yang realistis gitu. Kayak papa mamamu ya adalah manusia biasa, bukan titisan dewa gitu dan sebagainya. You're not the chosen one, you're just a random passerby on the street. Tapi kedua-duanya menyuguhkan sesuatu yang menarik. Kedua-duanya sebenarnya sangat-sangat menarik untuk dikupas. Justru perbedaannya yang membuat banyak game di luar sana menarik gitu. Karena kamu punya komparasi dan kamu punya option. Oh, aku seneng game yang kayak Michael Bay gitu, yang kayak ledakan di mana-mana, orang-orang berseliweran gitu, dan pahlawan utamanya memiliki kemampuan utama ini dan itu ini. Ya kan, kamu bisa milih JRPG. Atau kamu suka game yang kayak menggambarkan kehidupan sehari-hari, slice of life gitu dan sebagainya. Ya kamu suka American RPG ya kan. Untuk kehidupan sehari-hari banyak kayak ada Firewatch, ada The Last of Us ya, ada banyak banget ya kan. I can't I can explain them one by one di sini. Untuk JRPG, mostly game Jepang tuh JRPG sih, dari game-game yang turn based kayak Disgaea sampai game-game yang me, bukan me apa ya, game-game yang mix up semua karakter di dalamnya seperti Dissidia yang masukin semua game Final Fantasy, sampai Kingdom Hearts yang masukin semua karakter Disney, itu pun tergolong JRPG gitu. Dan kalau kalian main, kalian akan menyadari kalau story-nya tuh so convoluted, so apa ya, so sophisticated, so complicated gitu, sampai kayak aku bingung. Oh, ini pahlawannya ini ngelawan ini, tapi ternyata dia ini, tapi dia itu, tapi ternyata pahlawannya itu dan ini. Nah, itu adalah quick summary. Itu adalah kesimpulan dari game-game JRPG pada umumnya. But for any reason whatsoever, game adalah sesuatu yang menarik, yang keren, yang timeless. And no matter how you put it, video game tetap akan menjadi sesuatu yang disukai jutaan manusia di luar sana. Dan aku harap itu juga menjadi sesuatu yang mengubahkan kita juga. There has been a lot of times that video games has changed me. Sewaktu TK aku bukanlah anak yang suka keluaran, bukan anak yang punya banyak teman. Itu berlangsung lama tuh sampai SD, mungkin SMP juga sebentar. Punya banyak teman. All I have was a game in my room. Dan aku dibully banyak di sekolah, nggak pinter olahraga. Aku juga nggak pinter untuk mata pelajaran lain gitu. And video game change me gitu. Ada sesuatu yang selalu membawa aku dengan perasaan senang ke rumah, yaitu perasaan untuk bermain dengan game. Game adalah orang-orang yang selalu bilang ke aku kalau you did well, you did awesome, thank you so much for your work, congratulations. Game adalah medium pertama di mana aku merasakan dengan intim, on a personal level, kalau aku benar-benar kayak, oh iya, aku sudah melakukan semua ini.
I don't have a lot of trophies in my room. I don't have a lot of certificates. I don't have a lot of things that I can be proud of in school, in education mostly. Tapi entah kenapa aku selalu biasa saja dalam semua itu. Aku seneng kok menjadi apa yang aku sekarang. And I wouldn't be that if I were not a gamer in my childhood. Jadi seperti kalanya itu bisa mengubah aku juga berharap itu bisa mengubahkan kita juga. Always remember that you, my friend, are loved by many. And they would hate to see you down. Kalau video game bisa menjadi salah satu alasanmu untuk fight back dan come out of the top, kalau video game bisa menjadi alasanmu untuk senang dikala kamu bad mood, kalau video game bisa menjadi alasan kau bisa menggapai cita-cita dan mimpimu mungkin menjadi seorang game developer juga nantinya, then so be it. It's a good thing to have around. It's a noble thing to have around, ya kan? Continue to game on and always remember that you are awesome. This has been this episode podcast dan kita akan menutup dengan jargon kita. In for penny, in for experience. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified signing out. Peace for Europe. Thank you.